Tujuan kita ke sini adalah mencari ilmu, dan mencari ilmu adalah namanya maqasid. Sebelum maqasid itu ada namanya wasail, wasilah, perantara yang menjadikan kita sampai ke sini itu apa? Jangkah langkah kaki, numpak sepeda gitu. Kalau tidak ada itu, maka tujuan ini tidak akan pernah ada. Terus ini namanya wasail. Jadi kita ke rumah menyiapkan segala sesuatu, pakai baju, pakai sarung, pakai peci, terus nggak sandal tinggi, disiapkan, terus langkah kaki, itu namanya wasail. Kemudian nyampe sini kita ngaji. Nanti kita pulang kembali ke rumah keluarga kita, itu namanya zawaid. Wasail dan zawaid ini butuh niat. Butuhkan niat tersendiri agar mendapatkan pahala yang sama dengan tujuan kita. Kita sak jam satu paham ilmu lebih baik dari berapa rakaat? 1000 rakaat. Masya Allah. Gak mungkin jenengan tahu 1000 rakaat. Bel gedes. Ustaz era tahu. Agar wasail dan zawaid itu mendapatkan nilai yang sama dengan maqasid, butuh niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Hubbun Nabi ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu Allah, yaitu dengan mengkaji sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercatat atau tertulis di dalam kitab karangan Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin maknane napa? Taman-taman Riyadhus Shalihin. Riyadun itu jamak dari raudhah. Raudhah itu taman orang-orang soleh. Jadi jenenge taman itu biasae buat istirahat, nggih. Beneran? Berarti istirahati wong soleh iku mempelajari kitab, ngono, mempelajari hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan perhatian khusus atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan ungkapan solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada
Babun fis sidqi, ya, terus ah. Berarti bab yang keempat nggih. Pertama bab ikhlas. Nomor 2 bab taubat. Nomor 3 bab sabar. Berarti kita seharusnya mengamalkan ilmu, berarti sudah cukup modal untuk menjadi orang yang mukhlis seharusnya. Sebagai orang yang ikhlas karena Allah, dan sebagai orang yang taubat, wis di modal ya wis ngaji soalnya nggih. Kemudian kita juga sudah punya modal sebagai orang yang sabar karena wis ngaji. Tapi apakah seperti itu? Ya, monggo kita tanyakan pada diri kita sendiri-sendiri. Babun fis sidqi. Bab menjelaskan tentang sidik. Napa sidik niku? Sidik biasa diartikan dengan kejujuran. Masya Allah niki sepertinya bab sing biasa tetapi sebenarnya luar biasa. Karena kedudukan sidik itu adalah kedudukan di bawah para nabi. Orang mati syahid dilewati sampai sidikin. Orang soleh dilewati, qonitin dilewati. Kok begitu? Karena berdasarkan ayat wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kita ini masih ada potensi untuk bisa menjadi orang soleh. Kayak esok tadi wong soleh, kumpul wong soleh. Kita masih bisa mengejar kedudukan syuhada, mati syahid. Mati syahid kan ada 2. Ada syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Syahidun fid dunya wong sing nyoto-nyoto perang mati. Wong Palestina kena bom niku wis syahid fid dunya. Jadi hukumnya syahid fid dunya wis dikubur sak geti-getine ngono kuwi. Ana jenenge syahidun fil akhirah. Wong wedok mati dalam keadaan persalinan. Seseorang mati dalam keadaan tenggelam. Mukmin tapi nggih, mati dalam keadaan kerubuan. Mati dalam keadaan jatuh. Banyak, tapi mukmin. Mereka syahid fil akhirah. Asalkan mukmin. Terus kedudukan yang ketiga adalah kedudukan siddiqin. Kita masih bisa kejar nih. Kita masih bisa kejar. Dan itu di bawah nabiyin. Tertinggi nabiyin, para nabi. Kita nggak bisa ngejar itu. Nggak bisa ngejar jadi nabi. Mentok siddiqin. Nggih. Sidik niku napa? Muwafaqatul alaniyah wal batin. Sidik jujur niku padane jero ambek njaba. Padane jero ambek njaba. Lahir batin. Omongane sing diomongno ambek atine padha. Penglihatane ambek atine padha. Perbuatane ambek atine padha, salate ambek atine padha. Karena Gusti Allah apa ora? Salate kaya-kaya wong nilai oh itu salat wis karena Gusti Allah kan zahir. Orang menangga seperti itu. Tapi apakah batin itu jujur? Nah, ini. Sehingga Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang ditakutkan Nabi itu, semua para Nabi itu takut umatnya ketika ditinggal oleh para Nabi itu mensekutukan Allah.
Nabi Musa takut itu dan terjadi. Gurung ditinggal mati itu mensekutukan Allah. Ditinggal nangge Tursina untuk mendapatkan kitab suci dan menemui Allah. Ditinggal 40 dino, ternyata di belakang mereka sudah mensekutukan Allah dengan menyembah Ejil, yaitu pedet. Umat-umat terdahulu seperti itu, tapi Rasulullah enggak. Rasul sama sekali tidak takut umatnya itu menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah. Tapi yang Nabi takutkan sehingga Nabi bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah musyrik kecil. Apa itu? Ar-riya. Riya. Ingin diperhatikan orang, ingin mendapat penilaian orang. Jadi salatnya tidak jujur. Wong sing sholat kok ingin penilaian selain Allah, berarti dia tidak jujur. Kenapa? Sebab yang dikatakan jujur itu dohir dan batinnya sama. Wong maca Quran kok ternyata ingin perhatian orang, berarti dia tidak jujur. Mulutnya ibadah koyok-koyok karena Allah, orang melihat seperti itu, tapi hatinya ada keinginan untuk diperhatikan orang, dinilai orang. Nah, jadi sing jenenge sidik, jujur itu adalah dohir dan batin itu sama. Lek wis iso dohir batin itu sama, Masya Allah. Makanya tingkat kedudukannya tertinggi, level kedudukan tertinggi. Di bawah as-solihin ya, di atasnya lagi napa? Syuhada, di atas lagi siddiqin, terus nabiyin. Di bawah nabi kedudukannya. Ono ulama misal. Ternyata ulama itu udah siddiq. Ya, turun begitu. Ada seorang itu katakan muadzin, tapi siddiq. Ya kedudukan di atas ulama yang enggak siddiq nanti. Jadi seperti itu. Siddiqin itu di bawah Nabi, luar biasa nih. Imam Nawawi mengutip ayat di dalam bab siddiq ini, yaitu surat At-Taubah ayat 119. Sing beto kitab monggo saged disimak ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini adalah panggilan dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian itu bersama orang-orang yang jujur, membersamai orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin ini ada makna yang tersimpan. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa kunu ma'as shadiqin ini ada makna yang tersimpan. Apa makna itu? Artinya membersamai tidak hanya di dunia. Kan perintah wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kalian itu membersamai orang-orang yang jujur. Artinya membersamai ini tidak hanya di dunia tapi sampai dengan di akhirat. Tuh lek berarti lek membersamai sampai di akhirat berarti dia mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Jadi wa kunu ma'as shadiqin, dan adalah kalian bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Ayat ini sebab-sebab turunnya berkaitan dengan salah satu sahabat yang mangkir tidak ikut perang. Jadi ayat 17, 18, 19 itu turun
gara-gara ada dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansor ini di waktu perang Tabuk tidak ikut perang, dan lebih dari 20 orang mereka beralasan kepada Rasulullah udur. Jadi ketika Rasulullah berangkat perang Tabuk, ternyata banyak puluhan orang tidak ikut. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Mararah bin Rabi', dan yang ketiga adalah Hilal bin Umayyah. Gara-gara 3 orang ini turun ayat. Yang lain nggak disebut. Kenapa? Kebanyakan orang munafik. Orang munafik itu gak Rasulullah, mereka nggak ikut perang tambah seneng. Nah, elok perang susah tambah. Nah, ternyata suatu saat ketika berada di Tabuk, berhadapan dengan orang kafir Quraisy, Rasulullah takon, "Aina Ka'ab?" Mana Ka'ab? Dia bagian apa? Gak ono sing ngerti. Beberapa orang menjawab ini dan itu, tapi Rasulullah diem. Setelah perang pulang, biasa Rasulullah dari pepergian dari manapun niki mesti Rasulullah mampir nang masjid sholat 2 rakaat. Nah itu perlu kita tiru. Nah kita mari lungo nang diae, nggih. Kita gak mungkin perang kan ya. Kita butuh kok ndi, maka sempatkan mampir masjid terdekat dengan rumah kita untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, banyak orang izin udur kepada Rasul. Ya Rasulullah, mohon maaf, mohon saya dimintakan ampun kepada Allah karena udur saya ini. Banyak argumen, puluhan orang, lebih dari 20 orang. Rasulullah ya didoakan. Sebelumnya Ka'ab bin Malik ini ketika dengar Rasulullah perjalanan pulang, dia nyusun argumen, nyusun alasan ini dan itu. Ketika Rasulullah masuk ke Madinah, alasan itu hilang semuanya. Dia nggak mampu beralasan. Dia harus, aku gak iso bujuk. Ketika Rasulullah datang, Ka'ab bin Malik ini masuk menghadap Rasulullah. Ditanya Rasulullah, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu nggak ikut perang? Ya Rasulullah, seandainya aku menjawab pertanyaan itu dari kaisar-kaisar siapapun yang ada di dunia, aku bisa beralasan, aku pintar ngomong. Tetapi itu tidak bisa aku utarakan ke engkau. Saya nggak punya alasan apa Rasulullah. Padahal ya dua alasan, tapi dia takut untuk tidak jujur. Karena lek wis gak jujur nang Rasulullah, ya bakal ketahuan lah. Napa jare Rasulullah? Ya wis ngaliyo, tunggu keputusan Allah. Semua masyarakat Madinah gak oleh ngomong ambek Ka'ab bin Malik. Ojo ono sing ngomong ambek Ka'ab bin Malik sebagai hukuman. Jadi Ka'ab bin Malik ini melok jamaah, salam nang Rasulullah gak dijawab. Salam nang gawe koncone gak dijawab. Wah, sedine ra ukur niku. Dienengno. Ganep 40 dina iku wis susah pisan. Sepupune dulure disalami gak jawab. Aku ki salam makai kalimat Allah kok gak jawab. Gusti Allah mbek Rasul lebih tahu. Ngono tok wis ditinggal. Dadi ora ana wong sing dadi gak duwe wis pokoke donya iki kaya saupik wis kaya sak godhong kelor ngono. Susah, sedih. Kemudian ganep 40 dina pas salat subuh panggil Rasulullah. Mulai saiki dono bojomu. Ngedo tokok bojomu. Jenenge Rasulullah sing ngutus. Bojone diungsekno nang ngene wong tuane. Komplain bojone, "Mbok yo ngenyang nang Rasulullah ngomong maturong, wis ngene alasan ngene." Gak gelem. Akhirnya sampai 50 dino, jadi 10 dino ngangkas turunlah wahyu surat At-Taubah ayat 117
sampai 119. 118 summata ba'alaihim liyatubu innallahu wattawwabur rahim. Ditutup kali surat 19 ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadi Allah sudah mengampuni mereka semua supaya mereka semua tetap dalam pertaubatannya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Rahim. Terus ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan kalian membersamai orang-orang yang shadiqin, yang jujur. Jadi makna wa kunu ma'as shadiqin ada makna tersimpan, yaitu membersamai orang-orang yang siddiq. Tempatnya orang yang siddiq di mana? Sampai nang swarga, berarti barengi wong siddiq itu mboten mung nang donya tapi sampai nang akhirat. Nggih. Nggih. Tadi kan disebutkan riya itu sama dengan syirkul asghar. Riya adalah syirkul asghar, bukan sama lagi. Riya itu sama dengan syirkul asghar, syirik kecil. Nanti itu orang-orang dermawan ketika menghadap Allah, mereka menagih janji Allah. Janji Allah pahala dari kedermawanan. Mana ya Allah, dulu saya sedekah ini, sedekah itu, saya wakaf ini, wakaf itu. Mana balasannya? Kadzabta. Kamu bohong, kamu gak jujur. Dibuka realitasnya. Fakta nih bu, ternyata dia wakaf ini dan itu sedekah bukan karena Allah. Ahli ibadah pun seperti itu. Orang-orang jihad sampai mati di medan perang pun seperti itu. Ya Allah, mana? Aku mati syahid, aku terbunuh di medan perang. Mana janji yang kau janjikan? Kadzabta, kau tidak jujur dalam jihadmu. Dibuka faktanya semuanya. Kamu berperang di depan tersendiri sampai mati, namun hatimu berkata agar menjadi pahlawan, agar menjadi pemberani. Seperti itu. Jadi riya itu syirkul asghar. Maka itulah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi gak wedi kula kali panjenengan ditinggal sedo. Ternyata terus nyembah sakliyan Gusti mboten, tapi yang ditakutkan ini riya. Karena nanti ketika yaumul hisab ternyata banyak orang yang enggak selamat tentang riya. Ngoten. Berharap agar misalnya anak saya begini gitu, itu apa juga termasuk bagian dari riya? Boten. Yang dimaksud riya bukan itu. Jadi perhatian manusia. Jadi hatinya itu muncul pingin perhatian orang saja, pingin dinilai wong. Jadi lek sing jenengan sebutkan, saya ingin sedekah, saya wakaf tanah ini, pahalanya tak tujukan bapak dan ibu saya, tidak masalah, tidak apa-apa. Saya ini agar mudah-mudahan pahalanya bisa mendorong anak saya itu sembuh, bisa saja, nggak apa-apa. Itu niat, nggak apa-apa niat itu. Riya bukan seperti itu. Riya itu saya wakafkan rumah saya ini yang mewah megah ini nang atine aku cek diaran wong luman. Ngono. Sing ngene iki iso aku tok nang desa gini. Riya. Itu riya. Nggih. Ketika ada orang sudah begitu, kemudian dia tersadar bahwa dia seperti misalkan gini ya, ini kan sudah ngaji nih, sudah tahu oh ternyata seperti itu besarnya risiko jika ada melakukan riya, itu bisa enggak dipulihkan? Enggak bisa. Jadi sudah ya sudah terlampaui. Tetap bicara sebagai riya ya. Iya.
tidak bisa dipulihkan. Tidak bisa. Pengampunan dosa ya tetap ya yang Iya, iya tidak bisa kita memulai lagi. Makanya wong lek riya, makanya kenapa itu dinamakan syirkul asghar? Dosa paling besar itu syirik. Gak kena di sepuro kan begitu. Ini syirkul asghar gak iso memulihkan apa yang sudah kita riakkan, itu gak iso balik mana. Dulu aku wakaf tanah di sana itu karena benang desoku iku aku termasuk wong sing sugih dermawan. Saiki sadar mari ngaji yo, ya apa balekno ndak bisa. Sing gak kena di sepuro itu makanya syirkul asghar. Ketok ibadah tapi menyekutukan Allah. Gitu. Allah diduakan loh. Sebenarnya kita harus amal apapun itu semuanya murni wungkul karena Gusti Allah. Data ini tidak. Dia itu dalam hatinya terbersit diperhatikan orang. Kudune mung diperhatikan Gusti Allah tok. Harusnya seperti itu. Ini ada sedikit contoh ya. Ada Nggih. seorang ustaz yang menyampaikan begini. Dia ditanya ikhlas apa enggak, kan dia mengatakan tidak ikhlas. Enggak ikhlas. Meskipun tidak ikhlas, tapi rentetannya adalah ketika ada orang yang mendapatkan manfaatan itu, kemudian dari kemanfaatan itu, orang yang diberikan manfaat itu mendoakan orang yang Ya. itu Beda, dia dapat doanya saja. tapi tetap dapat. Iya, misalnya ternyata tanah yang diwakafkan itu dipakai masjid, kemanfaatan ya dia dapat kemanfaatan itu. Ya tetap dapat, tapi bukan ikhlasnya nanti itu yang pertama dia tidak dapat, tapi ketika dipakai ngaji, dipakai ya beda lagi. Apa mana sampai disebut tiap ngaji kita ngaji kita niatkan untuk yang si wakif ya tambah jos tambahan ya tetap dapat kalau gitu. Jadi artinya ya wis gak dikat terus nggak ada kesempatan lagi mboten ndak lah. Nggih. riya itu tadi juga berbeda dengan kalau kita ngomong ya, berbeda juga ya. Gimana? Saya batasannya kan tipis banget ya. Riya itu kan kayak artinya dhewe lah sing aku riya atau enggak gitu. Kalau misalnya gini Ustaz, misal saya nih ada program misalnya wakaf Al-Qur'an misal gitu. Tapi saya gini, ngomonglah saya sama misalnya Bu Novi gini, Mbak, untuk program wakaf Al-Qur'an itu bisa menimbulkan riya enggak ya? Maksudnya kita ngomong untuk program wakaf Al-Qur'an terus akhirnya kan iya ya kok seolah-olah Ya enggak begitu. Selama dia itu tadi riya itu diambil dari akar kata ro'a. Ro'a itu melihat. Dari riya itu pingin dilihat orang. Beda kan? Dia itu enggak pingin dilihat orang, tapi dia ingin mengajak orang, enggak. Jadi enggak pingin didelok wong, tapi dia pingin mengajak. Ya beda tuh. Ada lagi koncone riya sum'ah. Pingin dirungu wong. Jadi kita baca Quran. Jadi baca Quran itu suaranya enak. Akhirnya dua enak nih karena cek dilem wong. Cek dilem padahal gak ono sing ngelem. Ya tuas gitu. Nggih, lanjut nggih. Kedua, Imam Nawawi menukil ayat pada bab sidik ini dengan was-sadiqati was-sadiqina was-sadiqat, surat Al-Ahzab. Ini cuplikan saja. Ayat lengkapnya innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-sha'imin was-sha'imat wal hafidina furujahum wal hafidati wadh-dhakirina Allah katsira wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang intinya orang muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, ahli ibadah laki-laki, ahli ibadah perempuan, orang jujur dari kalangan laki-laki dan jujur kalangan perempuan, orang yang sabar laki-laki, orang sabar perempuan,
orang khusyuk dari kalangan laki-laki, khusyuk dari kalangan perempuan, orang yang ahli sedekah laki-laki ataupun perempuan, ahli puasa laki-laki atau perempuan, orang yang menjaga kehormatannya baik dari laki-laki atau perempuan, orang yang banyak berzikir dari kalangan laki perempuan, janjini Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran adimah. Disiapkan oleh Allah ampunan. Setelah ampunan, ajron azimah, upah yang sangat besar. Semua amal soleh itu disiapkan maghfirah oleh Allah. Setelah maghfirah, pasti ajron azimah. Ajron azimah itu apa? Kalau para ulama, ya tentu saja surga. Tidak ada balasan yang paling besar mengalahkan surga. Ono sih, ada. Apa? Ridho Allah. Atau fadlullah. Di situ fadl di situ dimaknai bisa melihat Allah nanti, ridho Allah. Jadi kenapa surga dan ridho Allah itu masih besar ridho Allah? Masih levelnya dukuran ridho. Kenapa? Karena surga itu masih makhluknya Allah, ciptaan Allah. Sedangkan ridhonya Allah itu dari zatnya Allah sendiri. Dengan ridho Allah, orang akan dipersilakan melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu kenikmatan yang tidak ada tandingannya nanti di surga adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini termasuk was-shadiqin was-shadiqat, orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan jujur dari kalangan perempuan dipersiapkan oleh Allah ampunan. Setelah itu diberikan surga. Berarti orang yang mempertahankan kejujurannya mulai sekarang sampai matinya, maka dijamin husnul khatimah. Dijamin husnul khatimah. Jujur apa ini? Banyak hal. Jujur ucapannya, jujur perbuatannya, jujur setiap amal solehnya, jujur niatnya. Wah, semuanya perlu kejujuran. Andaikan dunia ini diisi oleh orang-orang yang jujur-jujur semuanya, Masya Allah, kayak swarga. Iya, seperti surga. Kemudian ayat yang ketiga dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam bab jujur ini adalah menukil surat Muhammad ayat 21. Falau shadaqullaha lakana khairal lahum. Jika mereka jujur dalam apa ini? Dalam tafsirnya saya lihat itu fi imanihim wa ta'atihim, dalam keimanan dan ketaatannya. Imannya jujur. Jadi benar-benar mengimani Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti orang munafik. Terus dalam ketaatannya pun jujur. Dia menjalankan semua ketaatan dengan amal soleh itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kana khairal lahum. Niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Kenapa seperti itu? Karena setiap amal soleh yang disertai dengan kejujuran itu mendapatkan balasan yang sempurna. Tapi amal soleh kok ora ono kejujuran dalam beramal soleh, maka tidak ada pahalanya. Jadi ada kaidah yang banyak dilupakan oleh banyak orang. Kita sholat jamaah di masjid atau ngaji gini aja. Ada wasail, ada maqasid, ada zawaid. Ini kaidah. Monggo kita ilmu ini biar kita mendapatkan kesempurnaan dalam pahala. Kenapa para ulama itu mendapatkan pahala lebih banyak daripada orang yang tidak alim? Karena tahu ilmunya, terus dipraktekkan.
tujuan ibadah kita ke sini napa? Golek ilmu, thalabul ilmi. Ini adalah maqasid. Maqasid. Ini nggih. Maqasid. Tujuan kita ke sini adalah mencari ilmu, dan mencari ilmu adalah namanya maqasid. Sebelum maqasid itu ada namanya wasail. Wasilah, perantara yang menjadikan kita sampai ke sini itu apa? Langkah kaki, numpak sepeda gitu. Kalau tidak ada itu, maka tujuan ini tidak akan pernah ada. Terus ini namanya wasail. Jadi kita ke rumah menyiapkan segala sesuatu, pakai baju, pakai sarung, pakai peci, terus nggak sandal tinggi, disiapkan, terus langkah kaki, itu namanya wasail. Kemudian nyampe sini kita ngaji. Nanti kita pulang kembali ke rumah keluarga kita, itu namanya zawaid. Wasail dan zawaid ini butuh niat. Butuhkan niat tersendiri agar mendapatkan pahala yang sama dengan tujuan kita. Kita sak jam satu paham ilmu lebih baik dari berapa rakaat? 1000 rakaat. Masya Allah. Gak mungkin jenengan tahu 1000 rakaat. Belgedes. Ustaz Tera tahu. Agar wasail dan zawaid itu mendapatkan nilai yang sama dengan maqasid, butuh niat. Ya Allah, saya ingin ngaji karena Allah. Nah, kemudian dari sini kita pulang, ya Allah, berilah nilai yang sama pulang saya ke rumah pahalanya. Jadi aku pulang pun karena Allah. Jadi kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Zawa itu tambahan. Nah, tambahan maknanya itu tambahan wasail perantara. Zawaid itu tambahan. Dan ini dibutuhkan niat. Kalau gak niat tidak ada. Dalam hati. Niat itu kah di dalam hati tempatnya. Kok bisa begitu? Ada hadis masyhur dari sahabat Ubay bin Ka'ab, di mana beliau pernah mengatakan, la'lamu rajulan wa innahu la'ab'adu manzilin min masjid. Jadi ada seorang sahabat itu ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, dan sahabat ini rumahnya di Madinah paling jauh dari yang lainnya. Omah itu paling adoh dari Masjid Nabawi, adoh dewi. Sehingga ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, halaka ja'alta baitan bi jiwaril masjid? Kenapa kamu kok enggak ngambil rumah, cari rumah yang atau bangun rumah dekat dengan masjid? Rumah kamu yang jauh itu dolen naik, terus kamu mendekati rumah di masjid. Napa jare ini? Di luar dugaan ternyata jawabannya, wa innil ahtasibu indallah mamsaya wa ruju'i ilahli. Aku ingin berangkat dan pulangku itu mendapat penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Nang masjid jelas oleh pahala. Berangkate dia napa terus Rasulullah setelah mendapat jawaban dari si sahabat ini, walaka kullu ma sa'al. Kamu mendapatkan apa yang kamu harapkan. Yang diharapkan apa? Berangkatnya ini mendapatkan sama dengan jamaahnya. Pulangnya pun ini mendapatkan pahala yang sama dengan jamaahnya. Sehingga di situ muncul ada lagi hadis di mana barang siapa yang memperbaiki wudunya, isbahul wudu atau yuhsinul wudu, menyempurnakan atau memperbaiki wudunya, kemudian berjalan menuju masjid, maka langkah kakinya ini menaikkan derajat, kemudian langkah kaki kiri merontokkan dosa. Hadis pertama bab sidik. Fal awal
An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini bersumber dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Nama aslinya Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita tahu Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat yang diserahkan oleh ibunya untuk ngawulo kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari umur 10 tahun itu digawa mbak ibuke di pasar Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak orang bawa hadiah, ngekai sesuatu kepada Rasulullah. Tapi si ibunya Abdullah bin Mas'ud ini sowan ke Rasulullah nggawa anake. Rasulullah, saya nggak punya hadiah seperti orang-orang. Saya punya anak ini Rasulullah, saya serahkan ke engkau. Mohon anak ini dijadikan pembantu. Akhirnya umur 10 tahun mlebu metu, sehingga ada sahabat itu mengatakan, "Lah yo Abdullah bin Ibnu Mas'ud tambah ibu itu bendino keluar masuk rumah Rasulullah." Sampai-sampai sahabat yang dari Yaman, yang dari luar daerah Madinah itu mengatakan koyo-koyo itu keluargane Rasulullah dah. Saking bendino ini mlebu metu nanggene daleme Rasulullah. Makanya beliau banyak meriwayatkan hadis. Suatu saat beliau ini adalah anak yang kurus. Suatu saat menggaweani golek ranting pohon arok siwak. Suatu saat menek banyak sahabat lewat. Ya mbek Rasulullah. Diguyu-guyu krana dhek iku pohon arok ku mentiung kena angin wer gondelan. Dadi guyu-guyu ambek sahabat-sahabat yang yo sepuh-sepuh iku. Rasulullah lihat kok lho. Lah yo gak rutu, gak cuklek. Arek iki penekan nang pucuk ngono ku gak cuklek. Karena yang dicari adalah ranting arok yang hijau sing pucuk dhewe. Nah, untuk Rasulullah. Sehingga kan dia harus ke pucuk, kena angin gelantung ngene iki asik lho dilihat iku delan hebat ya ngono. Kuru, dadi pupune iku cilik ngoten. Tapi apa kata Rasulullah? Pupune lan awake Ibnu Mas'ud iku ngunusuk nang ngene mizan iku luwih abot tinimbang saking gunung Uhud. Lebih berat. Artinya apa? Artinya senajan awake kaya ngono tapi dia itu amal solehnya itu saking gedene abot ngalahno gunung Uhud. Nah, ngoten. Ini Abdullah bin Mas'ud. Termasuk beliau adalah orang yang bagus ketika membaca Al-Qur'an. Qal Kanjeng Nabi dawuh innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Nek dipikir-pikir, yo bener anjene. Semua kebaikan itu bersumber pada kejujuran. Coba hilangkan kejujuran, maka hilang kebaikan. Berapa banyak rumah tangga hancur karena ketidakjujuran. Berapa banyak pertemanan hancur, buyar karena ketidakjujuran. Berapa banyak orang tua dengan anak-anak dan orang tua gara-gara tidak jujuran. Wong tua gak jujur atau anak gak jujur sehingga hilang kepercayaannya, buyar. Jadi subhanallah niki bab sing luar biasa niki. Makanya tepat sekali ketika Al-Qur'an menaruh Siddiq itu di bawah Nabi kedudukan levelnya. Ngalahno syuhada, ngalahno solihin. Jadi karena semua bersumber dari kejujuran. As-sidqa inna sidqa yahdi ilal bir. Jadi artinya semua kebaikan itu perlu diawali dengan kejujuran. Maka ketika kejujuran itu hilang, dihindari, maka tinggal amal soleh yang tidak ada bobot, yang tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lho kok ngono? Ya kita sholat duha misalnya. Kudune sholat duha itu wong sing rutin, maka
ya disiapkan oleh Allah pintu surga lewat babud duha. Iso mlebu swarga lewat babud duha. Tetapi karena sholat duhanya gak jujur. Gak jujurnya napa? Bukan lillah, maka ya wurung. Ya sebagaimana dia yang diharapkan. Atine muni kaya apa? Oh, cek gak diseneni ambek bapak ambek bojone misale. Aku gak salat iki blonjoku gak ditambahi. Yo. Awas. Aku sehingga seorang istriku ngenten. Nun sewu, sehingga seorang istri ngomong nang bojone, aku wis salat duha. Harapane napa? Oleh ngomong sholat duha, saking pentingnya sholat duha. Saking pentingnya sholat duha, sampai seandainya kita itu ada udur, bu ono tamu, bu lali, bu keturun, ternyata sadar mari sholat duhur bisa dikodok. Bisa dikodok. Saking pentingnya sholat. Loh, bener udur loh ya, bener udur. Gara-gara jalan sehat, sholat duha. Ojo ngaku wong sing tobat nang Gusti Allah lek durung rutin salat duha. Salat duha dinamakan salatul awwabin. Salat wong sing tobat termasuk adalah salat duha. Jadi lek kita durung rutin salat duha, durung iso diaran wis sing tobat. Nggih. Kan disebut bisa kodok setelah sholat duhur. Ada ketentuan yang berlaku enggak? Ketentuan berlaku seperti apa? Ketentuan yang berlaku misalkan biasanya kalau emang ada beberapa amalan yang masih didawamkan. Anjurannya para itu ketika emang kelewatan dan ada uzur bisa di. Nggih, dengan syarat dia itu mendawamkan memang istiqomah. Jadi arep istiqomah ya. Lah lek arep istiqomah ngodok iki. Nggih dulinan salat duha iki. Ndak, ini bener-bener orang yang rutin salat duha, ngono lho. Jujurilah itu kan kalau kita tahu, yang kita tahu itu kan salah satu fadilah duha itu kan untuk rezeki ya, karena ada doanya minta rezeki. Nah, kadang-kadang sholat duha itu kan memang tujuannya agar rezekinya lancar. Tidak apa-apa, itu masih dalam koridor lillah. Kecuali jenengan sholat duha, aku lek gak sholat duha, terus gurung absen nang bojo, berarti aku lonjoku gak ditambahi. Lah dia sholat duha karena suami. Utawa aku lek gak sholat duha, iki wong-wong padha sholat duha. Saya tak sholat duha sih. Oh iya saya tak sholat duha. Kok tujuane kok cek iso jawab tanggoku lek takune salat wis ngono. Nah itu kan karena manusia lah memang fadilah salat duha seperti itu. Tapi saya tuh pernah ada perasaan gini seperti ini kan saya pernah nggak tahu duha. Pas tiba-tiba ada kabar proyek suami batas jangan kan satu haya itu gimana? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa seperti itu? Sebab ada hadis qudsi. Ada hadis qudsi itu ada Allah yang firman tapi tidak tercatat dalam Al-Qur'an dan Rasul mengatakan Gusti Allah dawuh la tu'jizni min arba'i raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu. Ya ibna Adam, anak cucu Adam, jangan kalian bermalas-malasan dari 4 rakaat di awal siang. Jika kalian lakukan 4 rakaat di akfika akhirahu, maka aku cukupi kebutuhanmu di akhir siang. Itu janjinya Allah. Tapi para ulama mengatakan ini yang muhafadhah. Artinya muhafadhah itu rutin, mudawamah, menjaga. Jadi muhafadhah itu kayak dene satpam sing jaga suatu rumah ojo sampai kecolongan. Jadi bener. Ngoten. Iya, tetap duha. Nggih. Bang dengan apa, Bu? Tapi mboten duha, Bang.
Nggih. Saya jadi takut ya Ustaz ya. Ini tidak masuk tanya. Tapi kan kebetulan saya kerja. Terus saya itu ingin menjaga duha. Sedangkan kadang itu kalau pagi kan sudah kejar-kejaran sama waktu. Akhirnya bisanya duha itu di kantor. Kenapa? Ndak apa-apa, yang penting panjenengan jaga hati jenengan, ojo krono konco tonggo. Tadi jangan sampai ada hati ini ngomong diperhatikan makhluk. Jadi salah satu keutamaan sholat duha, kenapa dinamakan sholatnya orang bertaubat? Ada jaminan diampuni dosanya oleh Allah. Jadi saya baca di Khosaisul Ummah itu ada dua yang disifati oleh Rasulullah. Wong sing nglakoni sholat duha rutin iku dosane disepuro wa in kana misla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu sebanyak buih yang di lautan. Itu pertama. Yang kedua disifati kana kayauma waladatu ummu, dia seperti bayi yang terlahirkan dari rahim ibunya. Jadi ketika selesai duha selesai, jret dosa entek. Ya monggo ngelakuin dosa maneh. Yang menungso kan ngunduk malaikatnya nih. Gitu. Jadi makanya kenapa sholat duha dinamakan sholatul awabin? Ya seperti itu. Sebagaimana sidik ini. Jadi sidik ini seperti ayat yang di atas dinukil oleh Imam Nawawi tersebut, was-shadiqina was-shadiqat. Ujung-ujungnya ayat adalah a'addallahu lahum maghfirah wa ajrun 'azima. Allah persiapkan ampunan yang sangat besar. Ketika orang itu, penjual dan pembeli, ketika dia mempraktekkan sidik, kejujuran, pembeli berusaha untuk jujur, penjual berusaha untuk jujur, maka setelah transaksi ajrun adima, apa jenenge maghfirah, diampuni keduanya. Kemudian tidak hanya itu, mubarakan fi hima, keduanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika si pembeli atau si penjual ada niatan yang tidak sidik, ingin cari keuntungan sendiri, melupakan hak lawannya, memulai hak orang yang transaksi dengan dia, maka akan dicabut pertama keberkahannya. Lalu dicabut keberkahannya, itu adalah biang dari keburukan-keburukan yang lain. Dicabut keberkahan, namanya keberkahan itu adalah maknanya ulama banyak mengartikan ziyadatul khair. Ketika seorang itu diberi keberkahan, maka apapun yang dia lakukan itu mendekatkan dia kepada Allah. Ketika dicabut, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah. Kita bisa ngaji seperti ini karena mendapatkan rahmat Allah. Rahmat tidak dicabut oleh Allah. Kita tidak akan pernah bisa sholat 5 waktu berjamaah kalau keberkahan itu dicabut. Jadi bahaya sekali. Jadi wis dicabut keberkahan dan tidak memperbaiki diri, tidak bertaubat kepada Allah, maka nilai ittaqillah aitsuma kunta wa adbi sayyi'ah alhasanah tamhuha. Ketika kita habis bermaksiat, agar tidak dicabut kenikmatan keberkahan oleh Allah, maka cepat-cepat selingi perbuatan maksiat dengan amal soleh. Seperti tadi itu, siapa? Ubay bin Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu ketika dia ngaku jujur, ya, dia kan berusaha jujur. Padahal ketika dia pulang dari rumahnya, keluarganya memarahinya. Kok blokon opo gak koyo sing liyane. Minta izin udzur nang Rasulullah, njuk dongan sepun nang Rasulullah. Gak iso. Dan gak bisa seperti itu. Gak iso. Dia berkata jujur, atine diomong nang Rasulullah. Dohir dan
luar dan dalamnya itu sama diungkapkan oleh Rasulullah. Tapi ujung-ujungnya karena kejujuran itu sekalipun pahit 50 hari ya disape sampai dunyo 10 dino sampai bojone malah gak oleh. Tapi akhirnya turun ayat. Nah, dan Rasulullah berbinar-binar senang sekali sampai orang sahabat itu saling mencintai sahabat itu. Ketika ayat itu turun, kemudian salah satu sahabat langsung memacu kudanya ngomong nang gene omahe Ka'ab bin Malik. Tapi kala dhisik ambek wong sing nang ndukur gunung, "Woi Ka'ab, ana wahyu sing turun kala dhisik ambek iku." Dadi Ka'ab nang omahe iki sing merenung ngeten krungu lho. Suara Ka'ab seneng pisan. Dadak dilungkas ana wong sing moro berusaha untuk ngabari. Sehingga Ka'ab saking senenge klambi telu dikekno kabeh, padahal wis gak klambi maneh. Ngono, masyaallah. Ngomong saking senengi. Ketika seseorang itu saking senengi, mengingatkan satu hadis yang mana itu adalah asar sahabat pamane Rasulullah. Siapa? Pamane Rasulullah Abu Lahab. Abu Lahab Abu Jahal sing musuhi yang bermimpi, yang dimimpikan oleh Abu Thalib, yang dimimpikan oleh paman Rasulullah satunya, ketika hari Senin itu diringankan siksanya. Mimpinya sahabat ini hakun dan diterima. Kalau kullu sahabatin udul, kaidah seperti itu. Semua sahabat hukumnya adil. Nah, ternyata ditanya, apa yang kau rasakan? Wah, aku susah nang kene neraka. Aku susah. Wis. Tapi si oleh pitulunge Gusti Allah, ketika hari Senin diringankan, neraka enggak panas bagiku, khusus hari Senin. Kenapa? Karena aku senangi raukur ketika Muhammad lahir. Itu di mimpinya. Mimpinya sahabat loh, mimpinya sahabat sekali lagi. Kemudian, nah, berarti ketika orang itu mengadakan dzikra Maulid Rasul, peringatan Maulid Rasul, iki sing paling oleh syafaat, sing paling oleh ganjaran, iki wong sing tidak hanya seneng tapi ngetokno bondone. Abu Lahab Abu Jahal sini ku sing anu. Abu Lahab itu budak itu Suwaibah itu dimerdekakan loh. Terus tidak itu hanya dia mensedekahkan banyak hartanya. Banyak harta disedekahkan. Jadi kalau nyuwake, jadi saiki ana wong dikon Rasul cuman modal seneng tok ambek merono golek berkat siji iki. Ambek wong sing melok urun. Artinya seperti itu. Jadi melok urun. Baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya albir, kebaikan, yahdi, membawa ilal jannah, kepada surga. Yang tadi kejujuran membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pada surga. Kebaikan itu membawa pada surga. Tentunya kebaikan yang didasari dengan kejujuran. Salat itu baik, bisa mengantarkan ke surga, tapi sholat yang dilandasi kejujuran. Sedekah itu baik, yang mengantarkan manusia pada surga, tapi sedekah yang didasari dengan kejujuran. Semuanya, makanya pangkal dari semua itu adalah jujur. Tidak salah dan sangat luar biasa ketika kejujuran itu dilevelkan di bawah kenabian. Masuk ya? Maksudnya seperti itu. Wa innar rajul la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yasduqu itu benar-benar berusaha berbuat jujur, hatta yuktaba, sehingga dia tertulis indallah, di sisi Allah, siddiqan, sebagai orang yang benar-benar jujur. Di sini bisa kita simpulkan bahwa kejujuran itu ternyata butuh mujahadah, napa, kesungguhan.
butuh kesungguhan, tekad bulat, walaupun pahit rasanya seperti contoh Ka'ab bin Malik tadi itu. Resikonya luar biasa. Diuring-uring Rasulullah, diseneni Rasulullah sampai dieneng 50 dino. Walau kana murron niku sekalipun harus pahit yang kau rasakan. Apa niku bahasa niku? Artine walau kana murron ana kula eling ngono niku. Wis jujur senajan to pahit rasane. Dalam boten. Jadi intinya itu wis kerjakan jujur sekalipun harus pahit rasanya. Nah kita kan kadang wedi resiko. Iki lah aku jujur, engko aku di penjara. Engko lek aku gak jujur, engko rugi. Nah seperti itulah kita takut. Padahal di balik kejujuran itu adalah husnul khotimah dan surga. Qulil haq walau kana murrun. Katakan yang hak sekalipun harus pahit yang kau rasakan. Jadi ya banyak. Ini problemnya dai-dai. Ketika audiennya itu dia tidak mau menyampaikan, nggak berani misalnya. Saya audien pejabat misalnya. Sedangkan dia menghindar. Itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu qulil haq walau kana murrun. Wa innal kadhiba innar rajul la yasduqu hatta yuktaba inda sidqan. Orang itu benar-benar berusaha untuk jujur dan dia praktekkan kejujuran, maka tertulislah dia di sisi Allah sebagai orang jujur. Tertulis, artinya tertulis seperti apa? Diumumkan oleh Allah kepada penduduk langit, mau iki jujur. Sehingga penduduk langit pun menyebarkan ke penduduk bumi, iki wong jujur. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kenapa dapat julukan As-Siddiq? Karena diantaranya adalah pertama kali yang mengimani Rasulullah SAW dari kalangan sahabat yang besar. Sampai-sampai seandainya ditanya, kamu kok percaya? Seandainya hal yang nggak masuk akal pun, tapi kalau dilakukan Muhammad, aku iman. Karena dia dari kecil sampai sekarang nggak pernah nggak jujur. Rasulullah kan Al-Amin. Al-Amin, ya istilahnya sama dengan Siddiq kan, walaupun beda tapi hampir mirip. Wa innal kadhib yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kebohongan yahdi itu membawa ilal fujur, kepada kehancuran. Berapa banyak rumah tangga karena kebohongan buyar rumah tanggai, gitu. Dan kita pasti nggak akan, jadi dampak dari kebohongan itu harus terulang. Nggak cukup satu kali tok, nggak bisa, pasti terulang. Contoh mawon, seorang suami mari teko warung kopi, bojone gak seneng lek dhek ngopi nang warung ngono, sehingga alasannya bojoku cek gak muring-muring dibijuki, teko ndi sampean? Kok ngaji deh, wis ngaji, seneng bojone. Nang kono penduk sapa? Nah kan? Pak RW. Padahal enggak kan? Pertama, wis nang warung ngomong ngaji, wis bojo. Kependuk sapa? Penduk Pak RW. Wis bojo 2 kali. Gak takon aku wonge, Bu Budi gak takon aku misalnya. Dadi berulang-ulang. Iya. Tidak nyanyi kalau Pak RW. Makanya dampak daripada kebohongan adalah fujur, kehancuran. Nabi Ibrahim itu ngaku kalau dia itu berbohong 3 kali. Nabi Ibrahim. Tapi fillah loh, fillah. Kadzabtu fillah salah sama rob. Aku berbohong karena Allah 3 kali. Yo beda Nabi. Nah kita bojo gak krono Gusti Allah. Krono hawa nafsu ya. Nah,
karena kepentingan kita sendiri. Nabi. Tapi ternyata terus para ulama itu bukan kadzib. Itu bukan bohong. Nah, itu permainan kata saja. Pertama, dia menghancurkan berhala-berhalanya Namrud yang dibikin oleh bapaknya. Waduh, ada sing cilik-cilik entekno. Waduh, ngene dikalung kapak sing gedhe. Namrud takon, sapa sing ngancurne? Nang ngono Nabi Ibrahim. Nah, ngono. Dia mengatakan dengan begini. Yang besar itu yang melakukannya, yang besar ini yang melakukannya. Pemakmur ini yang dipaham Namrud sing gedhe sing kalungan iku. Bojo mustahil lah. Nah, wis mustahil kok sembah. Paling enggak maksudnya ini, tangan jempol ini. Kalau jempol ini enggak iso. Kapak kan? Enggak iso engko kapak lek gak jempol. Nah, ini ya. Ngono. Terus yang kedua Siti Saroh. Siti Saroh itu ditangkap penguasa waktu itu. Kemudian Nabi Ibrahim takon, "Iki apamu?" "Hadhihi ukhti." Wong iku saudaraku. Bojone diomongi saudarane. Akhirnya dilepas kan. Teko omah muring-muring nang dalan niku. Sampeyan gak ngakoni aku bojomen ta? Ngono. Kok ampean ngarani aku dulur sampean? Ya Saroh, Saroh. Di kota ini orang yang beriman kepada Allah, aku sama kamu saja. Lek aku ngaku on bojoku, aku ditangkap, iso dipateni. Sehingga aku nggak permainan kata. Nang kota iki sing iman aku ambek awakmu tok. Kamu berarti dulur seagamaku. Berarti gak bojok kan nggih? Permainan kata. Nah, seperti itu. Sing diperbolehkan permainan kata seperti itu. Antara suami dan istri gak oleh bohong. Gak boleh, gak oleh. Bojo gak oleh bohong istri, kalau istri gak boleh bojoi. Wong tua gak oleh bojoi anak-anak. Kalau sampai bojoi, maka itu adalah awal suatu bencana. Sing oleh napa? Ya permainan kata seperti itu. Bahasa apa ya? Mantek bahasa Arab mantek. Permainan kata. Koyo-koyo bujuk tapi hakikatnya enggak. Ngoten. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya fujur, kehancuran atau kerusakan atau apa fujur niku? Mana sing sip napa fujur niku? Keburukan nggih. Keburukan yahdi ilan nar, itu bisa mengantarkan, itu bisa membawa kepada neraka. Jadi fujur berawal dari kebohongan. Dengan bohong maka akan ada kerusakan, ada keburukan, dan keburukan itu membawa kepada neraka. Wis gak enak. Makanya wong taat nang Gusti Allah iku paling enak. Gak melosoro awak. Tapi wong sing ora taat iku gak enak. Nggih. Dadi wong sing gak nganut Gusti Allah itu malah melosoro awake dhewe yo nang donya yo nang akhirat. Nggih. Dadi wong bojo dicabut keberkahane, uripe soro. Soro awak tenagane soro, pikirane soro, atine soro. Ketika seperti itu kok diterusno gak ditobati, soro nang kuburan, soro nang akhirat, akhirnya ya nang neraka. Jadi enak nganut nang Gusti Allah mawon. Wa innar rajul la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, dan sesungguhnya seorang itu benar-benar berbohong sampai dia tertulis di sisi Allah kadzaban, benar-benar orang yang pembohong. Jadi lek bujuk sebagai pembohong, wong bujuk itu tidak butuh mujahadah, tidak butuh kesungguhan. Bedo ambek sidik kejujuran. Itu diperlukan modal yang kuat, bersungguh-sungguh untuk jujur. Tapi lek bohong gak perlu kejujuran. Gak perlu usaha. Gak perlu usaha jenengan nyantai-nyantai. Gampang wujud niku.
Ngoten. Asani wallahu a'lam bishawab. Nggih. Pun jam 5 pun jam tanya jawab mawon. Iki hadis yang kedua kok gak mari to, Mbak. Eman-eman lek disingkat-singkat gitu. Yang ketiga tadi apa, Ustaz? Napa niki? Ibrahim tadi, Ustaz. Kedua ya. Yang pertama Dengan masalah monopatur. Yang kedua, yang kedua, istrinya ya. yang ketiga lupa. Lupa. Nggih, ketiga belum nggih. Apa ketiga? Lupa. Oh iya, tak golekane maneh. Nggih sampun. Kita tutup dengan surat wal asri dan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.